Pernahkah Anda bermimpi tentang dongeng di mana sang putri menikahi pangeran? Namun, kali ini bukan hanya satu, melainkan 3 putri yang memperebutkan pangeran tampan yang sama. Matahari pagi yang cerah membangunkan Putri Hana, Cinderella versi kerajaan. Meskipun ia seorang putri miskin, ia memiliki hati yang penuh kebaikan dan selalu memperhatikan rakyatnya. Dan di wajahnya selalu ada senyum cerah, seolah-olah tidak ada kesulitan yang dapat menjatuhkannya. Putri miskin. Oh tidak, perut Hana keroncongan keras. Ia harus segera mencari makanan. Matanya mengamati meja dan melihat sebuah kandang. Namun di dalamnya hanya ada seekor kucing liar. Ia membuka kotak demi kotak, tetapi yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Istana kehabisan makanan. Aku harus mencari sesuatu untuk dimakan. Bertekad untuk mengisi perutnya yang keroncongan, Putri Hana memutuskan untuk meninggalkan istananya yang megah. Ya, istananya tidak benar-benar megah, lebih seperti istana yang terbengkalai. Dengan perutnya yang lapar memimpin jalan, ia mendengar suara yang dikenalnya. Hebat! Makan malamnya adalah ayam bawang putih dan kecap malam ini. Pada saat yang sama, Kati, sang putri kaya, masuk. Berhenti di situ! Dihiasi dengan permata berkilau dan mahkota perak mengilap, memancarkan aura keanggunan dan kesombongan. Putri kaya. Jangan bergerak! Ya! Saya menangkap seekor ayam! Meskipun mereka tidak memiliki kesamaan, Beraninya kau menyentuh kakiku, dasar makhluk malang! takdir memiliki cara aneh untuk mempertemukan mereka seperti ini. Makhluk malang kecil itu, kau pantas mendapatkannya. Hei, kenapa kau melakukan hal yang keterlaluan itu? Sang putri ada di sini. Tepat ketika ketegangan antara kedua putri itu belum berakhir, putri lain Tina muncul. Memukau dalam perhiasan dan gaunnya, dengan mahkota yang berkilau, dia menarik perhatian semua orang. Putri kaya gigah. Tina, kamu terlihat sangat cantik. Tentu saja. Mengapa ada gadis kecil yang kotor di taman yang begitu indah? Pelayan, ya. Cepatlah, pergi. Apa yang terjadi? Cepatlah, ayo pergi. Aku juga seorang putri. Pergi, itu pantas untukmu. Perhatian! Menyela pertarungan antara ketiga putri itu, Minggir. sosok misterius melangkah maju. Dengan sepatu mengilap, cincin perak, dan pakaian putih yang menawan, Pangeran Jacob, sang pujaan hati, telah tiba. Tampan sekali. Begitu mata mereka bertemu, ketiga putri itu merasakan jantung mereka berdebar Tunggu. kencang. Perhatian! Pangeran sedang mencari seorang pengantin yang cantik. Semua putri diundang ke pesta istana untuk pemilihan tersebut. Seolah-olah Cupid sendiri telah menunggu untuk menembakkan 3 anak panah sekaligus untuk waktu yang lama. Kabar Pangeran Jacob tengah mencari istri pun menyebar dengan cepat. Mulai sekarang Putri Hana akan menjadi pengantinku. Ya! Cium dia! cium dia. Pangeran akan memilihku sebagai istrinya, bukan orang miskin sepertimu.
Aku pastinya akan menjadi pengantin sang pangeran. Menggelitik hati ketiga putri tersebut, terutama Hana yang sudah terlanjur terpikat oleh tatapannya. Ejekan Tina tidak membuat Hana merasa rendah diri, tetapi justru mengobarkan api persaingan di dalam hatinya. Gadis kecil malang itu sangat keras kepala. Perhatian semuanya. Pemilihan pangeran secara resmi dimulai sekarang. Sambutlah Putri Kati. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji akan merebut hati Pangeran Jacob. Persaingan dimulai dengan penampilan Putri Kati. Cantik dan anggun. Kesan seperti apa yang akan ia berikan? Oh tidak! Pangeran, tolong aku. Hentikan. Terlalu berisik. Hentikan. Kau keluar. Hah? Silakan sambut sang putri. Tina. Kamu bisa! Namun, bertentangan dengan ekspektasi, penampilan Katy sama sekali tidak membuat penonton terkesan. Alih-alih mendapat tepuk tangan, penampilannya yang percaya diri justru membuat beberapa orang menutup telinga. Nada sumbang yang dibunyikan dari trompet raksasa itu sungguh di luar imajinasi. Hampir membuat semua orang keluar dari aula. Penampilannya yang menggetarkan hati itu harus berakhir tiba-tiba. Putri Tina telah terpilih. Silakan lanjut ke babak berikutnya. Selamat putri! Mari kita sambut sang putri, Hannah. Dan dengan itu, impiannya untuk menikahi sang pangeran pun sirna. Selanjutnya adalah pertunjukan bakat Putri Tina. Sesuai dengan kecantikan dan bakatnya, musiknya mampu menggerakkan penonton, hampir seperti obat penyembuh setelah bencana sebelumnya. Bahkan, Hana pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bergoyang mengikuti irama. Seperti yang diharapkan, Tina melaju ke babak berikutnya. Kini, hanya Putri Hana yang tersisa. Apa yang akan terjadi padanya saat melawan lawan sekuat itu? Wow, sungguh menakjubkan. Oh tidak! Mengabaikan tatapan mengejek Tina, Hana melangkah maju, bertekad untuk memberikan yang terbaik. Sejak nada pertama, bakatnya membuat jantung Pangeran Jacob berdebar. Luar biasa. Musik Hana yang ceria memenuhi ruangan, mengangkat suasana hati, dan membuat semua orang bergoyang mengikuti irama lagunya. Sangat mengesankan. Hebat. Anda terpilih. Silakan lanjut ke babak berikutnya. Terima kasih, Pangeran. Dan tentu saja, dengan bakat yang tak terbantahkan, Putri Hana melaju ke babak berikutnya. Sekarang untuk ronde kedua, Anda akan berdansa dengan pangeran. Pangeran, maukah kau menerimaku sebagai istrimu? Aku yang terkaya di sini. Pangeran, menikahlah denganku. Apakah kamu ingin menciumku? Lepaskan aku, jangan cium aku. Tolong aku. Pangeran, berhenti. Apa
Apa yang dia lakukan pada pangeran? Pengawal, pergi. Pangeran, jangan lakukan ini, Pangeran! Putri! Pangeran, masih ada satu putri yang kau suka. Putri Hana. Bolehkah aku mengajakmu berdansa denganku? Keinginan Tina untuk menang memaksanya keluar dari kompetisi dengan pahit, meninggalkan Putri Hana sebagai kontestan terakhir. Baiklah. Melodi yang menenangkan dimainkan, membimbing Hana dan Pangeran Jacob ke momen romantis. Mereka berpadu harmonis, seolah-olah dunia hanya memiliki mereka. Tak menyadari bahwa tatapan gelap dan cemburu sedang mengawasi mereka dari Aku belakang. tidak sanggup kehilangan sang pangeran. Apa yang harus kulakukan? Dibutakan oleh kecemburuan, Tina menolak untuk menyerah. Ia harus memenangkan Pangeran Jacob kembali. Namun, rencana Tina tampaknya gagal. Garpunya tidak mengenai kaki Hana dan malah mengenai Jacob. Bisa dibilang bumerang. Tina, kamu baru saja menusuk dirimu sendiri. Berusaha kabur. Beraninya kau. Kau berani menyakiti pangeran. Penjaga. Sudahlah, aku akan menangkapmu sendiri. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pangeran, apa kabar? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, Putri Hana, mulai sekarang kau akan menjadi istriku. Setelah semua kekacauan itu, Putri Hana akhirnya menemukan kebahagiaan dengan Pangeran Jacob, mengakhiri persaingan sengit untuk mendapatkan hatinya di antara ketiga putri itu. Sikap positiflah yang membuat gadis malang Pinky selalu bahagia bahkan dalam situasi sulit. Hanya menemukan sepotong kue saja sudah cukup untuk membuat Pinky bahagia. Dia menikmatinya seperti makanan paling lezat di dunia. Setelah makan dengan bahagia, dia bekerja keras lagi. Saat ini, Perhatian! Semua orang berkumpul. pengumuman yang sangat formal dan serius. Apa itu? Meskipun dia didorong jatuh, bagaimana mungkin Pinky tidak terlihat sementara semua orang berkumpul dengan gembira? Pangeran akan menjadi tuan rumah prom night. Semua orang dapat bergabung. Gadis yang paling cantik dapat berdansa dengan seorang pangeran. Oh, ini pesta pangeran. Ini kesempatan sempurna bagi para gadis untuk bersinar dan pamer. Wow, this is such a grand prom. So excited. Apa berita besarnya? Coba saya lihat. Ini adalah pangeran yang menakjubkan. Ya ampun, malam ini aku akan berdansa dengan sang pangeran. Tentu saja, Pinky juga bermimpi berdansa dengan sang pangeran. Berdoalah, teruslah bermimpi. Akulah yang pantas mendapatkan pangeran. Enya, kau brengsek. Akulah gadis yang berdansa dengan sang pangeran. Tidak, ini aku. Ini aku. Aku gadis yang berdansa dengan sang pangeran. Akulah gadis yang berdansa dengan sang pangeran. Hah? Siapa yang baru saja muncul?
Jelas sekali. Lihat saja pakaiannya. Perhiasan yang dikenakannya cukup menyilaukan untuk membuat orang-orang terpesona. Hei! Kamu tampak cantik. Terima kasih banyak. Hei, itu milikku. Seorang pengemis hina, seperti kamu ingin ikut pesta prom? Hei, siapa yang kau panggil orang miskin yang menjijikkan? Siapa kamu? Hei, kalian berdua terlalu berlebihan. Hei, ini punyaku. Hei, kalian semua. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Nggak mungkin. Aku harus berubah dan menjadi gadis tercantik di prom night. Bagaimana Pinky bisa menahan hinaan dari Sunny dan Nana? Dia bertekad untuk menang di pesta dansa. Dia mengobrak-abrik dan mengeluarkan apapun yang bisa dia gunakan untuk membuat dirinya secantik mungkin. Pertama, Pinky membutuhkan lapisan riasan yang mencolok. Meskipun peralatannya sederhana, dia tidak melewatkan satu langkah pun. Namun, apakah metode kecantikan buatan tangan ini akan berhasil? Mari kita lihat. Aha, dia melakukannya dengan cara yang benar. Dengan tekad agar tidak dipandang rendah, Pinky mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati untuk pesta dansa. Saya ingin tampilan riasan yang terbaik. Oke. Nana juga tidak ketinggalan. Dia menggunakan kosmetik perak berkilau untuk merias wajahnya, berharap bisa tampil menonjol. Namun, jika berbicara tentang tampil habis-habisan, tidak ada yang bisa mengalahkan Sunny. Dia menggunakan layanan berkelas tinggi untuk membuat dirinya benar-benar memukau. Langsung ke malam prom. Wah, kamu cantik sekali. Oh, terima kasih banyak. Aku benar-benar ingin bertemu pangeran. Oh, cantik sekali. Kamu cantik sekali. Tentu saja. Halo semuanya. Oh, wow. Pesta dansa telah dimulai. Semua orang tidak sabar menunggu untuk melihat gadis beruntung mana yang akan berdiri di samping sang pangeran. Meskipun Nana menerima pujian atas penampilannya yang glamour, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Sunny? Sunny itu indah. Oh, kamu bagaikan malaikat. Ayo kita ambil fotonya, tolong. Halo semuanya. Hah? Lihat reaksi mereka. Tidak ada yang menyangka Pinky secantik ini. Wow, who's this? Princess. Ya ampun, gaunmu sangat kreatif. Hei, kamu terlihat cantik. Hei, kamu cantik sekali. Terima kasih. Kamu gadis yang paling cantik. Oh, terima Sunny kasih. tidak akan membiarkan Pinky tetap cantik begitu saja. Sementara Pinky dikelilingi oleh para pengagum, Sunny dan Nana menjalankan rencana jahat. Hei, dia cantik sekali. Apa yang harus kita lakukan? Saya punya ide.
Gaun ini terlihat buruk sekali. Sama sekali tidak indah. Hah? Gadis-gadis, tunggu. Gadis-gadis cantik akan segera naik panggung. Selamat datang Sang Pangeran. Gadis pertama, Nana. Orang pertama yang naik ke panggung adalah Nana. Ia berjalan dengan alami dan percaya diri, tanpa rasa takut. Prank Sunny membuat Pinky meninggalkan pesta dengan sedih. Mengapa mereka memperlakukanku begitu buruk? Akankah dia benar-benar menyerah saat kesempatannya sudah begitu dekat? Aku tidak bisa menyerah. Aku akan memperbaiki gaun ini. Hore, Pinky tidak akan pernah menyerah pada takdir. Bola masih semarak seperti sebelumnya. Pinky sudah selesai bersiap-siap. Gadis berikutnya, tolong Sony. Wah, lihat. Siapa yang percaya Pinky mendesainnya sendiri hanya dengan bahan-bahan sederhana? Dia benar-benar siap bertemu sang pangeran. Akankah Pinky mengalahkan Sunny dan Nana untuk berdansa dengan sang pangeran? Aku akan mencoba semampuku. Dan sekarang mari sambut Pinky. Pinky? Di mana dia? Di mana dia? Dia mengenakan gaun yang jelek. Baiklah, Pinky. Di mana dia? Dia akan kalah. Butuh waktu lama. Gaunnya robek. Bagaimana dia bisa muncul? Kamu benar. Pinky tidak muncul. Sekarang saya akan mengumumkan pemenang prom night. Pemenangnya adalah Aku di sini. Reaksi ini. Wow, Pinky benar-benar berseri-seri. Tidak dapat dipercaya. Kami menghancurkan gaunnya. Rencana Sunny tidak dapat menghentikan Pinky bersinar di depan sang pangeran. Siapa yang bisa menolak kecantikan Pinky yang memukau? Ini adalah momen paling romantis. Pangeran dan Pinky tenggelam dalam hujan kelopak mawar, seolah-olah seluruh dunia telah memudar, hanya menyisakan mereka. Selain cemburu dan marah, apalagi yang bisa Sunny dan Nana lakukan sekarang? Kamu cantik. Melebihi Sunny dan Nana, Pinky bersinar cemerlang. Berkat kegigihannya, ia berhasil meraih mimpinya untuk berdansa dengan sang pangeran. Pemenang prom night adalah Pinky! Awesome!
Baby doll harus bekerja setiap hari membuat tas untuk bertahan hidup. Hidupnya tampak membosankan dan keras. Namun di balik semua kerja kerasnya, ia memiliki sedikit kegembiraan, sesuatu yang membuatnya terus bertahan. Cintanya yang besar kepada idolanya, Meg. Besar! Meskipun hidup ini sulit, Baby doll selalu tersenyum bahagia. Mungkin cintanya pada Mike yang membuatnya kuat. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Mike, idola saya. Penggemar sejati Mike pasti sama memukaunya seperti saya. Gadis kaya. Hei, kamu lagi ngapain? Itulah yang kulakukan. Lalu kenapa? Sementara itu, Sarah gadis kaya juga sangat mencintai Mike. Kasihan sekali kau, makhluk kotor. Hei, pembicaraan macam apa itu? Oh tidak, saya penggemar beratnya. Lihat ini. Saya salah satu penggemar sejati Mike. Kotor sekali. Minggir! Saya penggemar Mike. Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu aku. Saat Baby doll dan Sarah masih berdebat tentang siapa penggemar sejati Mike, sebuah mobil mewah tiba. Keluarlah Suzy, seorang gadis kaya yang juga penggemar setia Mike. Aku penggemar terbesar Mike. Buktikan itu. Saya tidak percaya. percaya padaku? Hanya dengan menjentikan jarinya, Suzy memamerkan status penggemarnya yang luar biasa, membuat Baby doll dan Sarah terkejut dan tercengang. Apa? Mengerti sekarang? Kamu sangat cantik. Oke, terima kasih banyak. Kami satu-satunya yang layak menjadi penggemar Mike. Kasihan sekali kau. Kedengarannya aneh sekali. Apa? Mike, aku cinta kamu, idolaku. Keren sekali. Fantastis. Semua orang, malam ini Mike akan menjadi tuan rumah pesta ulang tahun. Orang yang paling cantik akan berdansa dengan Mike. Sampai jumpa di pesta malam ini. Besar. Saya pasti akan berdansa dengan Mike. Namun, Sarah dan Suzy tidak berpikir demikian. Mereka segera memikirkan cara untuk menghilangkan impian Baby doll. Pengawal. Hei, ayo berangkat. Ayo cepat. Kita harus menang melawan mereka. Sakit. Baby doll tidak menyerah. Ia bertekad untuk menang. Namun, dari mana ia harus memulai? Bagaimana ia bisa menonjol dalam persaingan ketat ini? Dia mencari-cari di tempat sampah terdekat dan menemukan barang-barang yang tampaknya tidak berguna. Dari barang-barang lama ini, dia memutuskan untuk membuat gaun yang cantik untuk pesta, yang akan membuat semua orang kagum. Wow. Besar. Hanya dengan sepotong kain putih polos, Baby doll menyulapnya menjadi gaun cantik berhiaskan bunga-bunga kecil, siap untuk menghadiri pesta ulang tahun Mike.
Ayo pergi ke pesta. Momen yang ditunggu-tunggu, semua orang akhirnya tiba. Pesta ulang tahun Mick dipenuhi dengan dekorasi yang indah, tawa, dan musik. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Baby Doll untuk lebih dekat dengan idolanya. Silakan. Terima kasih. Kedua gadis ini sangat cantik. Saya sangat bersemangat untuk pesta ini. Benar-benar menakjubkan. Lihat, sangat menggemaskan. Aku penasaran kapan Mike akan tiba. Benar-benar malaikat. Akhirnya, pembawa acara, Mike, seorang penyanyi tampan dan berbakat yang membuat jantung semua orang berdebar, muncul. Ia langsung menarik perhatian semua orang. Hei, Halo wanita cantik. Menurut Anda, dengan siapa dia akan berdansa? Bagus. Hey. Cheers. Mike. Kamu sungguh bersinar. Ini beberapa bunga untukmu. Wah, Ambillah. cantik sekali. Kamu sungguh bersinar. Hey, Mike. Mohon terima bunganya. Kamu tampak cantik. Bagaimana gadis itu bisa begitu cantik? Kita perlu menemukan cara untuk menjatuhkannya. Pengawal. Maukah kamu berdansa denganku? Di bawah sorotan, Baby Doll dan Mike menari bersama, tidak menyadari bahwa Suzy dan Sarah diam-diam merencanakan sesuatu untuk merusak momen itu. Oke. Dipenuhi rasa cemburu, Sarah dan Suzy berencana untuk mengubah kecantikan Baby Doll yang bersinar menjadi debu. Oh tidak, aku tidak percaya betapa jeleknya dirimu. Tidak, keluar. Menembak. Percaya diri dengan rencana mereka, Suzy dan Sarah segera menjalankannya. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai harapan? Hah? Hati-hati. Hati-hati. Pegang tanganku. Bertentangan dengan harapan mereka, rencana itu gagal dan malah membuat Baby Doll dan Mike semakin dekat. Ini tidak mungkin terjadi. Hei, tunggu. Jadi kalian berdua, Itu bukan aku. Aku mengatakan kebenaran. beranikah kau merusak pestaku? Pengawal, bawa pergi mereka berdua. Tidak, itu salahmu. Mengapa menyalahkan saya? Karena itu kamu. Katakan sesuatu. Apa? Beraninya kau? Tepat sekali, itu kamu. Dan saya ingin mengumumkan pemenangnya adalah Baby Doll. Mabruk. Ayo menari. Pada akhirnya, Suzy dan Sarah harus menghadapi konsekuensi dari kenakalan mereka. Sementara itu, Baby Doll, dengan hatinya yang murni,
menang, burung-burung berkicau di pagi yang cerah. Tetapi ada seorang gadis yang masih belum bangun. Itu Baby Doll, gadis malang. Terlambat lagi. Au! Oke, waktunya sekolah. Siswa miskin. Meskipun sekarang dia di sekolah, langkah Baby Doll cepat. Tetapi kemudian, ada sesuatu yang menghentikannya. Wah, kontes dekorasi ruangan. Jika saya memenangkan kontes ini, saya akan memiliki kamar yang indah, sesuai dengan keinginan saya. Saya harus mendaftar sekarang juga. Oh. Kontes ini kelihatannya oke. Siswa kaya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Gadis malang dan bau sepertimu ingin ikut juga? Disebut bau? Minggir. Anda, kamu yang bau? Tidak, kamu bau. Itu kamu. Saya tidak seperti kamu. Itu kamu. Tidak, kamu bau. Jangan berdebat. Berhenti. Diameter. Apa yang terjadi di sini? Saya ingin mendaftar sekarang juga. Saya juga ingin bergabung, Nona. Saya mendaftar terlebih dulu. Tapi saya kaya, jadi saya boleh pergi duluan. Saya mendaftar terlebih dulu. Hentikan! Saya juga ikut bergabung. Semua orang dapat berpartisipasi. Hah? Benar, Nona. Ya, daftar saja di meja. Ya. Mari kita lihat siapa yang menang. Jadi, kontes dimulai antara Suzy dan Baby Doll. Siapa yang akan menang? Apakah kalian berdua siap untuk kontes? Ya. Anda memiliki waktu 6 menit untuk menyelesaikan tugas Anda. Mulai. Permainan dimulai, kedua gadis itu melompat. Mata mereka penuh fokus, seperti petarung sungguhan. Tapi, jangan menyerah. Baby Doll mulai dari awal lagi. Dia mengeluarkan barang-barang seperti kertas bekas, bola kapas lembut, dan beberapa tali pancing. Sementara itu, Suzy masih berpikir di sana, tidak melakukan apapun. Tapi jangan khawatir, Suzy punya rencana. Dia tersenyum dan cepat-cepat mengambil benda-benda mengilap dari komputernya. Kembali ke Baby Doll. Ia menambahkan awan halus yang terbuat dari katun lembut dan sekarang tempat tidurnya tampak seperti langit biru yang luas. Wah. Wow! Terima kasih, Nona muda. Terima kasih. Suzy bersenang-senang membuka kotak-kotaknya.
Setiap gerakan menunjukkan rasa percaya dirinya, seperti dia memiliki alat rahasia untuk menang. Baby doll merasa seperti dia menjadi lebih kuat dari kotak-kotak lama, dan ide-ide baru terus bermunculan. Dan seperti dia memiliki alat rahasia untuk menang. Babak final hampir berakhir. Waktunya terus berjalan, tetapi tak ada satu pun gadis yang berhenti. Hai, itu terlalu banyak. Jadi apa? Baby doll mendapat ide lain. Dia mengambil karpet tua dan menaruhnya di atas kotak kardus tua. Karpet lembut menutupi seluruh meja. Sekarang semuanya terlihat cerah penuh warna. Apa? Itu saja. Tonton ini. Suzy melihat ini dan tidak mau menyerah. Dia mengetuk beberapa hal, lalu Ayo cepat. Suzy berpikir keras. Lalu Anda mengeluarkan sebatang emas batangan yang berkilau. Setelah bekerja beberapa saat, wow, sudah selesai. Tapi bagaimana reaksi Suzy sekarang? Hei gadis, mengapa kau terus meniruku? Apa? Siapa yang meniru? Anak itu. Tunggu, berhentilah mempermainkanku. Jangan main-main dengan rumahku. Hancurkan semuanya. Rumah saya? Rumah saya?
meniru saya lagi? Masih ingin melakukannya? Apakah semuanya sudah selesai? Ya. Hai, Nona. Ini rumah saya, Nona. Oh. Legal. Terima kasih, Nona. Baby doll, apa yang terjadi dengan rumahmu? Ya, aku... Rumah Anda hancur, Nona. Biarkan dia kalah. Baiklah, sekarang dengarkan saya mengumumkan hasilnya. Ya, Pemenangnya adalah Baby doll. Kerja bagus. apa? Bagaimana, Baby Doll? Lihatlah rumahnya dan lihatlah rumahku. Milikku indah. Biarkan aku perlihatkan sesuatu padamu. Apa? Meniru saya lagi? Masih ingin melakukannya? Apa? Meniru saya lagi? Masih ingin melakukannya? Sudah jelas sekarang, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Lihat ke sana. Kamu murid yang buruk. Aku sangat kecewa padamu. Baby doll, Anda adalah pemenangnya. Ya. Bagus sekali. Nona, aku tahu, aku salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Daripada menyabotase orang lain, bekerja keraslah bersama-sama. Baiklah. Baby doll. Aku benar-benar minta maaf karena menggodamu tadi. Tidak apa-apa. Asal jangan ganggu aku lagi. Terima kasih banyak. Jadi pemenangnya adalah... Biarkan aku melakukan ini. Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Jadi, Baby Doll tidak hanya menjadi juara kompetisi, tetapi juga mendapatkan sahabat baru. Mimpi menjadi model selalu membara di hati Baby Doll, meski hidupnya sulit. Siswa miskin. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan bersinar di landasan pacu yang sebenarnya. Poor girl. Bisakah usaha tanpa henti membantu Baby Doll mencapai mimpinya? Kamu terlihat luar biasa. Gadis kecil yang elegan ini adalah Suzy. Siswa kaya. Cantik sekali. Suzy, kamu bersinar. nomor 1. Oke, ya. Hai semuanya. Kemunculan Baby Doll sepertinya tidak terlalu diharapkan.
Oh tidak, kau pantas mendapatkannya. Kasihan sekali. Hei, kamu benar-benar kasar. Halo semuanya. Hah? Apa yang terjadi? Segera daftarkan diri untuk acara Bona Next Top Model untuk mendapatkan kesempatan memenangkan trofi spesial ini. Selamat kepada pemenang acara Bona Next Top Model. Itu Baby Doll. Saya akan menjadi orang yang memenangkannya. Hei. Suzy tidak bisa membiarkan Baby Doll terus bermimpi. Ini mahkotamu. Hei, kalian terlalu berlebihan. Pantas saja, akulah pemenangnya. Apa? Kau menang, benarkah? Aku? Tidak, itu tidak, salah. Sekolah mengadakan kompetisi untuk mencari model terbaik. Ini adalah kesempatan bagi Baby Doll dan Suzy untuk bersaing. Untuk mempersiapkan diri menghadapi kontes, Suzy menyewa seorang pelatih untuk melatihnya secara profesional. Di bawah bimbingan ketat sang guru, langkahnya yang canggung menjadi lebih anggun. Akankah Suzy menjadi pemenangnya? Sementara itu, Baby Doll tidak memiliki kondisi yang sama untuk berlatih dengan benar seperti Suzy. Dia memanfaatkan segala yang dia bisa untuk membuat dirinya terlihat cantik. Mari kita lihat perjalanan transformasi Baby Doll. Pertama, tentu saja dia membutuhkan wajah cantik dengan riasan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Berikutnya, dan yang paling penting, adalah keterampilan catwalk. Dia mencari sepasang, apakah ini sepatu hak tinggi? Oke, dia menggunakan sepasang sepatu hak tinggi yang didaur ulang dari botol plastik dan mulai berlatih. Dengan kondisi yang sulit seperti itu, apakah dia akan berhasil dalam kompetisi? Kesuksesan. Hal terakhir yang harus diubah adalah pakaiannya. Dia membuka kotak tua dan mengeluarkan gaun yang sudah lama dia simpan. Dengan gaun itu, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, bergaya dan memukau. Dia siap untuk kompetisi. Luar biasa. Saatnya berkompetisi. Ayo kita mulai. Ya, Suzy juga tak mau ketinggalan. Baby Doll tampil berani, sedangkan Suzy memilih penampilan yang manis dan menawan. Dengan bantuan kosmetik mahal, wajahnya tampak berseri-seri.
mengenakan gaun merah muda, Suzy pasti akan terlihat menggemaskan di kompetisi. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya di acara Bona Next Top Model. Dan sekarang saatnya untuk pertunjukan pertama. Kompetisi pemodelan telah tiba. Tepuk tangan semuanya. Kontestan ini, sepertinya kurang tepat. Waktunya habis. Aku akan menjadi juara berikutnya. Kompetisi antara Baby Doll dan Suzy sangat ditunggu-tunggu. Hei, lihat. Itu Suzy. Bagus. Cantik sekali. Kamu terlihat luar biasa. Lihat gelang itu. Indah sekali. Tentu saja. Saya tampak hebat. Terima kasih. Suzy dan Baby Doll muncul, siap untuk pertarungan sengit di depan. Kasihan sekali kau. Dan sekarang, pertunjukan berikutnya. Giliranmu, Suzy. Sekarang giliran Suzy. Tepuk tanganmu, luar biasa. Dan sekarang, giliran Baby Doll. Suzy tampil sangat baik, membuat Baby Doll merasa semakin tertekan. Apakah ia mampu mengatasinya? Kau ingin mengalahkanku? Tidak semudah itu. Apa yang Suzy rencanakan? Sekarang giliran Anda. Oh tidak, dia mencoba membuat Baby Doll tergelincir di atas panggung. Dia ingin merusak penampilan Baby Doll. Baby Doll memulai penampilannya, tidak menyadari hal buruk yang telah dilakukan Suzy padanya. Oh tidak, sungguh memalukan. Kamu mencoba catwalk lebih baik dariku? Oh, apakah Baby Doll akan menyerah begitu saja? Dia bahkan tidak tahu cara berjalan di atas catwalk. Jorok, pergi saja sana. Baby Doll tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak bisa membiarkan semua kerja kerasnya sia-sia. Apa yang sedang dia lakukan? Baby Doll membalikkan keadaan dalam sekejap. Baby Doll, amazing catwalk. Good job. Suzy hanya bisa menonton dengan frustrasi saat Baby Doll bersinar. Ya, sungguh penampilan yang luar biasa. Selamat kepada pemenangnya. Baby Doll. Baby Doll menang. Semua usahanya membuahkan hasil. Baby Doll.
Baby Doll dan Kate adalah sahabat karib. Meskipun Katie tidak kaya, Baby Doll menghargai persahabatan mereka di atas segalanya dan selalu mendukungnya. Apakah terlihat bagus? Halo semuanya. Ya, halo Nona. Hari ini kami memiliki siswa baru di kelas kami. Hei, ada murid Kate. Silakan masuk. Setelah guru memperkenalkannya, Suzy memasuki kelas, memancarkan keanggunan dan kekayaan, membuat Baby Doll dan Kate terpesona. Suzy dengan bangga memamerkan perhiasan mahalnya, mulai dari gaun hingga kalung berkilau dan jepit rambut yang cantik. Namun, apakah kekayaannya dapat menciptakan ketegangan antara Baby Doll dan Kate? Perkenalkan, mari saya perkenalkan. Ini Suzy. Dia teman sekelas baru kita. Hai, Suzy. Meski memiliki latar belakang yang normal, Baby Doll mendapat senyuman hangat dari Suzy, sedangkan Kate diperlakukan dingin karena keadaan hidupnya yang sulit. Baiklah, Suzy. Silakan duduk. Halo. Oke semuanya, mari kita mulai pelajaran hari ini. Hai. Halo. Hei kamu, Kamu bau sekali. apa yang kau katakan? Apa yang sedang Anda cari? Benda bau. Hah? Tunggu. Apa? Tidak. Hah? Apa? Apakah itu terlalu berlebihan? Kenapa kamu begitu kasar? Opo. Kok aku kasar ya? Hah? Apa? Tiap orang, fokus. Ya. Suara guru itu memecah suasana tegang, memaksa ketiga sahabat itu mengesampingkan emosi mereka dan fokus pada pelajaran baru. Baiklah, hari ini kita menggambar. Jadi, silakan menggambar seperti yang saya lakukan. Oh, aku lupa pensilku. Sini Baby Doll, aku pinjami kamu pensilku. Aku akan meminjamkanmu pensilku. Demi menarik perhatian Baby Doll dan berteman dengannya, Suzy tak ragu memamerkan kekayaannya. Ia bahkan meminjamkan Baby Doll pensil yang lebih panjang dari tongkat bisbol untuk membantunya. Sementara itu, Suzy mengeluarkan tempat pensil bermereknya, memamerkan koleksi pensil warna premium dalam berbagai corak. Baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baby Doll. Mau nongkrong? Ayo pergi. Saat sekolah berakhir, Suzy belum siap untuk membiarkan Baby Doll pergi bersama Kate. Ayo pergi. Ia bertekad untuk menarik perhatiannya.
Baby doll, nongkrong bareng aku. Hah? Tapi aku? Hey! Jangan bergaul dengan anak-anak yang bau. Kasihan Baby doll. Hei, tapi dia sahabatku. Berhenti. Enya. Oh, Melihat Kate dibuli, Baby Doll merasa tidak berdaya. Ia ingin membela temannya, tetapi tetap diam. Takut membuat Suzy marah. kasihan sekali dirimu. Apa dia pikir dia bisa bergaul dengan Baby doll? Tapi aku Orang malang sepertimu sebaiknya hanya berdiam diri dengan gelas plastik ini. Ambillah ini. Hey! Apakah Anda melihatnya? Jika kamu mengambil ini dan melemparkannya padanya, kamu akan mendapatkan pensil ini. Lakukan saja sekarang. Ya ampun, malu banget sih. Ini, ambillah. Baby doll, pensil ini sangat berharga. Cepatlah, berikan aku barangnya. Cepatlah. Pergi, cepatlah, pergi. Ayo kita lakukan. jangan Baby doll. Hei, cepatlah. Aku sedang menonton. Tolong jangan. Aku sangat minta maaf. Baby doll. Aku benar-benar minta maaf. Kerja bagus. Ayo pergi. Terpecah antara persahabatannya yang erat dengan Kate dan daya tarik Suzy yang kaya, Baby Doll memilih untuk bersama Suzy, meninggalkan Kate yang patah hati dan sendirian di kelas, merasa dikhianati. Di luar kelas, di tengah hiruk pikuk kota, tak seorang pun tahu bahwa seorang penjahat berbahaya yang masih buron bersembunyi di suatu tempat. Kejahatan baru, apa yang akan dilakukannya? Tak seorang pun dapat meramalkannya. Benarkah? Wah, itu sangat menarik. Ayahku membelikanku mainan baru. Saat berjalan-jalan, Baby Doll dan Suzy dengan aksesoris mahalnya tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi target penjahat berikutnya. Jadi itulah yang terjadi setelah itu. Berikan aku semua cincin emasmu. Tidak mungkin. Itu milikku. Anda tidak mendengarnya. Baby doll, aku takut sekali. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak apa-apa. Baby Doll tidak menyangka Suzy akan melarikan diri dan meninggalkannya sendirian bersama pencuri itu. Aku tidak apa-apa, Suzy. Aku akan... Anda di sini. Jangan. Suzy! Suzy! Biarkan aku pergi. Tolong bantu aku. Tepat pada saat itu, Kate yang masih merasa terganggu dengan apa yang terjadi sebelumnya di kelas, kebetulan berjalan lewat. Mamiku! Hah? Baby doll! Kate, yang hanya membawa beberapa kantong sampah, bertekad untuk melindungi temannya. Baginya, persahabatan adalah segalanya dan tidak ada yang lebih penting dari itu.
Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Kate mempertaruhkan segalanya untuknya, Baby Doll akhirnya menyesal. Apakah kamu masih baik? Saya baik-baik saja. Kita harus menelepon polisi sekarang. Halo, apakah ini polisi? Ada seorang pria? Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya? Oh. Kemarilah, kemarilah. Hei, tidak, tunggu. Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Tidak apa-apa, kalau begitu kita berteman. Aku minta maaf karena tidak bisa nongkrong bareng kamu. Jangan khawatir, aku tidak marah. Setelah semua kesalahpahaman, Baby Doll dan Kate akhirnya berbaikan dan persahabatan mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, Baby Doll pindah ke sekolah baru dan ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan baginya. Hampir sampai, pengawal. Kita sudah sampai. Apa kamu yakin? Tentu saja, Nona. Baby Doll tidak dapat membayangkan bahwa yang menunggunya adalah sebuah sekolah kecil dan kumuh. Siswa baru kan? Iya. Ayo, ikuti aku. Tunggu. Masuk ke sini. Saya gurumu di sini. Halo sayang, Pengawal. kembalilah. Hei, perkenalkan dirimu kepada semua orang. Halo. Halo. Baby Doll belum pernah melihat hal aneh seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti seluruh dunia hancur tepat di depannya. Semuanya baik-baik saja? Silakan duduk saja. Wow! Ayo belajar dulu. Kembali ke tempat dudukmu. Baiklah, mari kita mulai pelajarannya. Rambutmu tampak menakjubkan. Nona. Baunya harum sekali, kan? Pakaianmu cantik sekali. Luar biasa, cantik sekali.
melepaskan. Pergilah. Diam. Apa? Baiklah, semuanya fokus pada pelajaran. Pelajari pelajaranmu. Ya, pengawal. Baby doll masih menghiasi mejanya dengan indah. Jadi apa yang dilakukan orang ini di sini akan mengarah pada hasil ini, mengerti? Dia melempar banyak sekali seperti ini. Mengerti semuanya? Ya. Oke. Hei, apakah kamu mengerti? Apakah kamu butuh? Saya sudah mengerti. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau kotor. Pergi saja. Hei, mereka tidak melakukan apapun padamu. Kalian berdua, miskin bau kotor, enyahlah. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lusa. Ya. Selamat tinggal. Sebelumnya, kalian bertiga, siapa yang menyentuhku? Aku. Pengawal. Ya, turunkan kakimu. Ya. Jangan sentuh bos wanita itu. Mengerti? Ya. Aku benar-benar tidak tahan dengan kalian. Kalian anak malang yang mencoba bergaul denganku? Akhirnya, Bobby doll melarikan diri dari kelas yang kotor. Tetapi dia mendapati dirinya terjerat dalam masalah yang lebih besar. Hai, apa kabar dengan jalanmu? Hei, kaulah yang berjalan aneh. Minta maaflah. Tidak, Hei, kamu bersikap kasar. pengawal. Ya! Ya! Terluka. Ah! Beranikah kau menindas Nona? Ya! Anda ingin memulai sesuatu ya? Cuma bercanda. Tunggu, itu menyakitkan. Kamu kaya, ya? Aku akan menculikmu. Ketika segala sesuatunya tampak tanpa harapan, ketiga teman sekelas Baby doll muncul. Tolong aku. Hah? Apa? Tolong aku. Baby doll dalam masalah. Pikirkan cara untuk membantunya. Bagaimana kalau kita menyelamatkannya? Baby doll, ayo baby doll. Apa yang sedang terjadi? Ya!
Dia mengambil barang-barangku. Tidak apa-apa, kami sudah sampai. Sarah, giliran Anda. Biarkan aku. Kerja bagus. Giliranmu. Giliranku. Tidak, tidak, tidak. Baby doll, sekarang keputusanmu ada di tanganmu. Saya butuh bantuan kalian. Mereka bersatu dengan satu hati dan satu pikiran. Mari kalahkan penjahat. Tidak, jangan, tidak. Kumohon. Jangan. Aku takut. Tolong. Tolong aku. Siapa yang mengira mereka mampu membuat perubahan yang begitu mencengangkan? Tunggu. Saya berterima kasih. Dan aku sangat menyesal. Saya sungguh minta maaf. Saya sungguh minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami tidak marah padamu. Bagaimana kalau kita menjadi sahabat sekarang? Jangan pernah menilai seseorang dari kekayaan atau kemiskinannya. Dengan pelajaran ini, mereka akan menjadi sahabat selamanya. Baby doll adalah seorang gadis kecil yang suka menari. Dengan bakat alaminya, ia dapat mengubah tempat manapun menjadi panggung tarinya sendiri. Ayo menari. Namun, hidup tidak semudah yang terlihat. Baby doll memiliki ibu yang sangat tegas. Bagi Mrs. Bella, belajar adalah hal yang paling penting. Oh tidak. Baby doll. Belajar macam apa itu? Teruslah menari. Hah? Baby doll. Baby doll, kenapa kamu tidak sekolah dan malah berdansa di sini? Tapi saya ingin belajar menari. Aku melarangmu menari. Pulang kau! Pulanglah dan belajar. Tenang. Keluar. Pergi. Ibu, tapi... Diam, tidak ada tapi. Ibu Bella tidak mengerti kegemaran putrinya. Ia menganggap menari hanyalah hal yang konyol. Jadi,
Baby doll selalu dipaksa untuk belajar meskipun ia tidak mau. Belajar untukku, mengerti? Iya. Saya ingin menjadi penari. Sepertinya keinginan baby doll telah didengar dan pesan dari alam semesta pun tiba. Itu adalah berita tentang kompetisi tari yang akan datang. Hey anak-anak, pada tanggal 1 Juni, datanglah dan ikuti kompetisi Bonus God Dancer. Akan ada banyak hadiah menakjubkan. Yeah! Selamat baby doll. Saya mengikuti kompetisi ini. Jadi baby doll mulai berlatih. Meskipun ia pandai menari, ia tetap berlatih keras. Saatnya berlatih. Meskipun tahu ibunya tidak akan setuju, baby doll bertekad karena dia tahu ini adalah kesempatan bagus untuk bersinar. Dia harus berlatih keras dan merahasiakannya. Jika Nyonya Bella mendengar musiknya, semuanya akan hancur. Terus berlanjut. Tak lama kemudian, momen besar itu tiba. Namun sebelum ia dapat mengikuti kompetisi, baby doll harus mengatasi satu rintangan terakhir. Meski menghadapi banyak rintangan, baby doll tetap kuat. Ia punya rencana untuk mengalihkan perhatian ibunya. Kamu? Kamu berani masuk ke rumahku? Keluar. Sayangnya, poster kompetisi tari yang dijatuhkan baby doll terlihat oleh ibunya. Rencana rahasianya pun hancur. Apakah ia masih bisa mengejar mimpinya? Oh, baby doll! Semuanya, ayo berangkat. Cepatlah. Ayo berdansa. Berhenti. Ya ampun, tunggu dulu. Masuk ke dalam.
Silakan kontestan berikutnya. Aku di sini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba saatnya baby doll bersinar. Tiba-tiba ia merasa gugup. Musik. Ternyata, semua kekhawatirannya sia-sia. Begitu musik dimainkan, dia menari dengan sangat indah sehingga seluruh ruangan bersorak. Tepat saat itu, keadaan tampak buruk bagi baby doll. Ketika ibunya, Nyonya Bella, tiba. Baby doll, beraninya kau? Baby doll! Awalnya, Ibu Bella sangat marah saat mengetahui putrinya diam-diam mengikuti kompetisi dansa. Namun saat melihat sorak-sorai penonton, kemarahannya perlahan memudar. Hei kamu, lihat gadis itu menari. Melihat baby doll bersinar di atas panggung, senyumnya yang lebar membuat Mrs. Bella merasa bersalah sekaligus bangga. Sudah berapa lama ia tidak melihat putrinya begitu bahagia. Baby doll! Sakit. Tiba-tiba, ada yang tidak beres dan baby doll tersandung. Apakah ini akhir dari penampilannya? Baby doll! Mama? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku di sini. Saya mendukung Anda. Terus berlanjut. Ibu, sakit sekali rasanya. Tidak apa-apa. Kamu bisa melakukannya, gadisku. Aku percaya padamu. Namun, baby doll mendapatkan kekuatannya dari ibunya. Ia mengabaikan rasa sakitnya, berdiri dengan senyum lebar, dan menyelesaikan penampilannya dengan gemilang. Hei, ini mulai lagi. Lakukanlah. Baby doll kembali. Semuanya. Ini adalah yang terbaik. Boneka bayi adalah yang terbaik. Bagus sekali. Baby doll. Woohoo! Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Mama, Kerja bagus. baby doll. Putriku, Ya, maafkan aku karena telah menghentikanmu dari mengejar mimpimu. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu mendukung impianmu. iya. Pertunjukan berakhir dengan sempurna. Baby doll dan ibunya akhirnya berbaikan, dan ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya.